Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Firarianti dengan NIM 2204045010116 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan remaja. Materi pertama yaitu perkembangan remaja secara umum. Masa remaja merupakan salah satu perkembangan yang dialami manusia dalam hidupnya, dan masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Beberapa ahli berpendapat yang berbeda mengenai kapan masa remaja berlangsung, karena perkembangan remaja atau perkembangan manusia itu bersifat individual, ada yang prosesnya cepat dan ada pula yang lambat. Batasan umur remaja menurut para ahli yang pertama itu menurut Harlock. Menurut Harlock, masa remaja berlangsung pada umur 13 sampai 18 tahun. Yang kedua, menurut Jersild, masa remaja berlangsung pada umur 12 sampai 21 tahun. Yang ketiga, menurut Cole. Menurut Cole, masa remaja berlangsung pada umur 13 sampai 21 tahun. Yang terakhir, menurut Harditono, masa remaja berlangsung pada umur 13 sampai 21 tahun. Proses perkembangan manusia tidak lepas dari pengaruh lingkungan, sehingga perkembangan remaja yang duduk di bangku SMP akan berbeda dengan remaja di SMA ataupun di perguruan tinggi. Walaupun sebenarnya kehidupan manusia pasti tidak akan lepas dari masa sebelumnya dan masa yang akan datang. Remaja yang duduk di SMP dan SMA berumur sekitar 13 sampai 19 tahun, mencakup kategori masa remaja awal, pertengahan, dan mendekati masa remaja akhir. Perkembangan yang dialami mencakup aspek fisik, psikis, dan sosial yang prinsipnya ketiga aspek perkembangan tersebut akan mencapai kematangan pada masa remaja. Jadi anak-anak diharapkan sudah menunjukkan sikap dewasa pada akhir masa remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja yang pertama yaitu masa transisi yang berlangsung cepat. Yang kedua, lamanya masa transisi. Yang ketiga, latihan yang terputus. D. Tingkat ketergantungan. E. Status yang tidak jelas. F. Tuntutan yang menimbulkan konflik. G. Tingkat realisme. Dan terakhir, motivasi. Pada masa transisi, remaja dalam kondisi tidak stabil. Ada perasaan tidak aman karena harus mengganti atau mengubah pola tingkah laku anak-anak ke dewasa. Emosi yang tidak stabil dapat memunculkan perasaan yang tidak bahagia. Munculnya perasaan tidak bahagia dapat disebabkan oleh kegagalan hubungan heteroseksual, idealisme yang berlebihan, tekanan sosial, problem penyesuaian, dan ketidakpuasan dalam menentukan kebutuhan remaja. Selanjutnya, perasaan tidak bahagia dapat muncul karena yang pertama, perasaan ini sifatnya universal, jadi semua remaja akan mengalami dan pola tingkah laku remaja akan mengikuti pola orang tuanya. Yang kedua, perasaan tidak bahagia ini berbeda antara remaja perempuan dan remaja laki-laki. Hal ini disebabkan remaja perempuan dan laki-laki mengalami tuntutan yang berbeda. Yang ketiga, kondisi keluarga yang tidak bahagia. Lingkungan rumah yang gersang dan status sosial ekonomi yang rendah dapat menyebabkan perasaan yang tidak bahagia. Adapun akibat dari rasa tidak berbahagia terdapat tingkah laku pada remaja yaitu yang pertama, tingkah laku yang tidak terorganisir, emosional, tingkah laku antisosial, kesepian, prestasi belajar yang rendah, kambing hitam, dan terakhir melarikan diri. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi perkembangan fisik. Perubahan fisik sudah dimulai pada masa pra-remaja dan terjadi secara cepat pada masa remaja awal, yang akan semakin sempurna pada masa remaja pertengahan dan masa remaja akhir. Jika perkembangan fisik berjalan baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial juga akan lancar. Jika perkembangan fisik terhambat, sulit untuk mendapat tempat secara wajar dalam kehidupan manusia masyarakat dewasa. Jika perkembangan fisik anak-anak SMA boleh dikatakan tidak lagi masalah, tetapi tidak demikian mengenai perkembangan psikis dan sosialnya. Secara khusus, tugas-tugas perkembangan fisik remaja mencakup 9 macam, yaitu yang pertama, menerima perubahan fisik yang dialaminya dan
melakukan peran sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, mengembangkan hubungan secara tepat dengan teman sebaya, baik yang sama jenis maupun lawan jenis. Yang ketiga, mampu berdiri sendiri dalam bidang emosi, tidak lagi tergantung pada orang tua maupun orang dewasa lain. Yang keempat, mencari jaminan bahwa suatu hari harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Yang kelima, menentukan dan mempersiapkan diri untuk karirnya dan menentukan pasaran kerja. Yang keenam, mengembangkan kemampuan kognitif dan konsep-konsep yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedelapan, mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Dan yang terakhir, mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap secara tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan bahwa selama tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11-15 tahun, seorang anak mengalami perkembangan penalaran dan kemampuan berpikir untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya berdasarkan pengalaman langsung. Struktur kognitif anak mencapai kematangan pada tahap ini. Potensi kualitas penalaran dan berpikir berkembang secara maksimum. Setelah potensi perkembangan maksimum ini terjadi, seorang anak tidak lagi mengalami perbaikan struktural dalam kualitas penalaran pada tahap perkembangan selanjutnya. Remaja yang sudah mencapai perkembangan operasi formal secara maksimum mempunyai kelengkapan struktural kognitif, sebagaimana halnya orang dewasa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemikiran remaja dengan penalaran norm formal sama baiknya dengan pemikiran aktual orang dewasa karena hanya secara potensi sudah tercapai. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Menurut Piaget, perkembangan efek selama tahap operasi formal sama halnya dengan perkembangan kognitif dan struktur intelektual. Selama masa remaja, perkembangan efektif yang berpengaruh terhadap emosi remaja ditandai dengan dua faktor utama, yaitu perkembangan idealisme dan perkembangan kepribadian. Selama perkembangan operasi formal, remaja semakin menyadari keadaan diri dan orang lain. Hal ini mendorong berkembangnya perasaan-perasaan afektif terhadap orang lain, termasuk pemahamannya terhadap nilai-nilai dan perasaan-perasaan idealistik lainnya. Menurut Piaget, diri menjadi inti kepribadian yang perkembangannya dimulai sejak tahun-tahun pertama kehidupan. Konsep diri saling berhubungan dengan aspek-aspek kepribadian lainnya termasuk perkembangan efektif. Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah efektif. Aspek psikologis ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan dalam hubungannya dengan orang lain dan khususnya. Keseimbangan di antara ketiga ranah psikologis sangat dibutuhkan sehingga manusia dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan stimulus yang dihadapinya. Perkembangan moral. Hasil penelitian Piaget mengungkapkan bahwa pada tahap operasional konkret, pada umur 8-12 tahun, anak sudah dapat memahami dan menghargai aturan-aturan. Mereka sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, serta akibat-akibatnya. Tahap-tahap perkembangan moral. Yang pertama, tahap prakonvensional. Pada level prakonvensional, individu-individu merespon perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan personal secara fisik dan hedonistik. Yang kedua, tahap konvensional. Pada tahap konvensional, kebutuhan egosentrik digantikan dengan harapan terhadap grup. Konformitas, loyalitas, dan identifikasi dengan grup berbasis pada penilaian moral. Yang terakhir, postkonvensional. Sebagaimana diketahui bahwa setiap autonomi dan prinsip pada tahap sebelumnya menjadi basis penilaian moral pada tahap postkonvensional. Pada tahap postkonvensional, ketidaktaatan sosial masih dapat ditoleransi. Materi terakhir yaitu perkembangan sosial. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu mulai merenggangnya
ikatan-ikatan keluarga, para remaja juga membina identifikasi yang lebih besar dengan orang-orang lain dari kelompok umur yang sama, dan mengembangkan rasa bersatu sebagai suatu generasi. Remaja mengorganisasi ciri-ciri kultur tersebut dan menjadikannya sebagai ciri khas mereka sendiri, termasuk misalnya model rambut, pakaian, musik, dan semacamnya yang membedakannya dengan ciri-ciri kelompok usia lainnya. Pada masa prapuberitas, remaja mulai tertarik perhatiannya dari lingkungan keluarga terhadap perilaku sosial yang lebih luas melalui kelompok teman sebaya. Seiring dengan meningkatnya usia remaja, interaksi dengan orang tua menjadi kurang, sebaliknya interaksi dengan teman sebaya meningkat. Meningkatnya waktu yang digunakan remaja untuk berinteraksi dengan teman sebaya adalah berkaitan dengan aktivitas atau perkembangan sikap yang kadang-kadang kontras dengan orang tua mereka. Teman-teman sebaya remaja biasanya berasal dari lingkungan sosial yang sama, tetangga dekat, etnis, lingkungan budaya, dan status sosial yang